Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 176. Jangan rayu-rayu. Kini mereka akan merasakan varian rasa yang berbeda dengan suasana yang berbeda pula. Apa yang terjadi saat ini sungguh sangat dinikmatinya. Setelah puas menikmati bir dan ranu milik Hana, barulah dilepaskannya. Duduk di sini sayang, David menunjukkan meja kerjanya. Dengan cepat laptop di atas meja disingkirkannya terlebih dahulu. Hana diam memandang suaminya. Ayolah sayang, senyum mengembang di bibirnya. Perut kembali mencium bibir istrinya. Meskipun sadar sudah dijahili oleh suaminya sendiri, namun Hana tetap menurut. Mana mungkin ia tega menolak ketika melihat wajah suaminya yang seperti ini. Abang, main jangan di sini ya, tanyanya ketika duduk di atas meja kerja. David hanya tersenyum tanpa menjawab. Pria itu kemudian berdiri dengan posisi tubuh yang membungkuk dan mencium bibir istrinya. Setelah puas mencium bibir istrinya, ia berpindah ke telinga, sedangkan tangannya sangat cepat membuka pakaian yang dipakai Hana. Apa yang dilakukan oleh Davin sungguh membuat hasratnya muncak. Tanpa mau kalah, ia melakukan hal yang sama. Jadi darinya yang mahir membuka kancing jas kemudian melepaskannya. Dilanjutkannya membuka baju kemeja dan celana kain dipakai oleh Davin. Kini mereka sama-sama seperti atasan dan karyawan yang sedang main gila. Abang, sekarang ya. Tangannya meremas rambut hitam milik suaminya. Awalnya menolak namun kini meminta. Itulah yang dilakukan Hana ketika dirinya sudah tidak ingin menunda lagi. Davin tersenyum, diusapnya perut buncit istrinya dan kemudian mencium perut itu berulang kali. Dicari posisi yang nyaman agar Hana tidak merasa sakit karena perutnya yang besar. Duduk di sini, Dek, pintanya setelah menduduki kursi kerjanya. Abang, nanti kursinya patah. Hana menolak. Ini kursi harganya sangat mahal. Kalau satu kali goyang langsung patah, abang akan tuntut itu toko. Davin tersenyum. Hana akhirnya menuruti dan duduk di atas pangkuan suaminya. Ada rasa malu ketika melakukan hal ini di atas kursi kerja seperti ini. Adek, ingat lagi hamil. Goyangnya jangan terlalu kuat. Davin mengingatkan Hana. Meskipun sangat bergairah, namun tidak membuatnya lupa dengan kondisi kandungan istrinya. Hana tersenyum malu dan perlambat geraknya. Apa mau pindah posisi, Dek? Dilihatnya Hana yang tampak sudah mulai lelah. Hana menggelengkan kepalanya. Ia masih nyaman dengan posisi yang berada di atas. Sungguh tidak diduganya bahwa ini ialah yang megang kendali. Suhu AC yang terasa dingin kini sudah tidak dirasakannya. Tubuhnya sudah basah oleh keringat. Begitu juga dengan suaminya. Apa saat ini mereka lakukan sungguh sangat berbeda dari yang biasanya. Ternyata melakukan hal yang berbeda seperti ini memberikan sensasi yang luar biasa. Lain kali bila ingin kerja, jangan rayu bos seperti ini ya, Davin berkata ketika sudah menuntaskan pekerjaannya. Pria itu mengulum senyumnya ketika menatap wajah istrinya. Hana nggak ada rayu bos, bos yang rayu Hana. Senyum menggema bibirnya dan meluk tubuh suaminya yang basah dengan keringat. Jangan rayu-rayu, hanya karena ingin meminta tambahan gaji. Davin tersenyum. Hana sedikit tersenyum dan beranjak dari pangkuan Davin. Siapa yang suruh berdiri? Tangannya menekan pinggang istrinya. Nyebelin sekali ya kalau punya bos seperti ini. Katanya saya merayu, saya mau pergi, malah dilarang. Sebenarnya maunya Pak Bos apa sih? Hana memandang suaminya. David memandang Hana dengan mata yang terbuka lebar. Oh, berani sekali ya sama bos. Emangnya siapa yang takut sih sama Pak Bos? Hana berkata dengan gaya menantang. Ini benar-benar mancing. Mau 2 ronde ya? Hana tertawa mendengar pertanyaan suaminya. Pinggang Hana sakit bang, mana full di atas lagi, bibirnya maju ke depan. Tadi sudah ditawarkan ganti posisi, tapi nggak mau. Ya sudah, ayo berdiri.
David mengelus senyumnya dan memerintahkan agar Hana beranjak dari pangkuannya. Hana tersenyum dan kemudian berdiri. Di pandangnya David yang kembali memakai pakaian kantornya. "Kenapa pakai baju itu lagi?" tanya Hana. "Ya, nggak mungkin keluar dari kantor tanpa baju." "Tapi ini di kamar, Bang." Kedih Hana berkerut menang suaminya yang dinilainya lucu. "Nama juga lagi main kantor-kantoran, Dek," jawab David yang tersenyum. Hana tertawa ngakak ketika mendengar jawaban dari suaminya yang terdengar lucu. Hana nggak mau lagi pakai baju itu. Di panahnya baju yang sudah tercecer di lantai. "Nggak usah dipakai, gini aja cantik kok." David tersenyum ketika melihat tubuh polos istrinya dengan perut yang buncit. "Ih, abang buat kesel." Hana memajukan bibirnya. Ia sungguh sangat tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang sekarang sudah mulai gendut dengan perut yang besar. "Beneran, cantik kayak gini." Pria itu kemudian memegang bagian dada istrinya. "Jangan dipencet kuat-kuat, nanti keluar." "Apanya?" tanya Davin. "Asinya." "Apa sudah ada?" Matanya terbuka lebar. Hana menganggukkan kepalanya. "Pantas saja tidak ada rasa-rasanya." Davin melipatkan bibirnya ke dalam. "Tadi sudah dibilang jangan disap." Hana tersenyum nyengir. "Nggak apalah, Dek. Sebagai papi yang baik, abang harus mencoba terlebih dahulu. Rasanya juga enak kok." Hana hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. "Abang, kita tidur yuk. Hana ngantuk." "Iya sayang," jawabnya kemudian mengangkat tubuh istrinya. "Adek, besok main ke kantoran lagi ya. Ini bajunya sudah banyak abang beliin untuk ke kantor." "Ke kantor itu pagi, bukan malam." "Adek spesialis malam." Diciumnya bibir Hana. "Dasar genit," diciumnya pinggang suaminya. Davin tertawa dan mendaratkan tubuh istrinya atas tempat tidur dengan berhati-hati. "Abang, Hana mau ke kamar mandi." "Kenapa nggak dikasih tahu sih sebelum mendarat?" Pria itu kembali menggendong istrinya. Hana hanya tertawa sambil menutup mulutnya. Fatan duduk di atas tempat tidur sambil memandang layar laptop yang sedang dipangkunya. Kini ia fokus dengan pekerjaannya. Apa yang dilakukannya saat makan malam sudah membuatnya puas. Secara tidak langsung ia sudah mempermalukan calon mertua dan calon istrinya. Hanya saja keluarga dari Emilia yang tidak tahu malu hanya butuh sedikit kesabaran dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Bukti-bukti sudah dikantonginya. Hanya tinggal menunggu bukti yang paling utama saja untuk membuka topeng dari Emilia dan keluarganya. Apa yang telah dilakukan Emilia selama ini diketahui kedua orang tuanya. Fatan menghentikan pekerjaannya ketika notif pesan WhatsApp-nya berbunyi. Sejak tadi ia menunggu Nara menghubungi atau mengirimkan pesan. Dengan cepat dibukanya pesan yang masuk dari Nara. Senyum mengembang bibirnya ketika melihat foto-foto yang dikirimkan gadis pujaan hatinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.